melihat di buku-buku literasi akademik dan juga di media-media, maka konflik yang akan diungkapkan di sana adalah konflik teritori, konflik wilayah. Tapi kalau kita melihat lagi jauh ke belakang, makanya konfliknya adalah konflik yang paling fundamental, dan dua-duanya bagi negara itu memiliki peran yang sangat dalam tinggi, agama. Iya, ini dua agama yang berbeda dan secara historis bisa hidup berdampingan dengan Islam, tapi Yahudi modern seperti tidak menginginkan hal yang seperti itu. Yahudi dengan keyakinan mereka bahwa itu adalah tanah leluhur mereka, tanah yang dijanjikan untuk Yahudi. Jadi Yahudi melakukan apa saja cara untuk bisa mengambil alih Palestina, terutama Al-Quds. Seperti kita ketahui, Al-Quds ini kan kota suci untuk tiga agama sekaligus, Kristen, Yahudi, dan Islam. Dan secara historis sudah diperebutkan oleh jauh sebelum negara-negara modern seperti sekarang ini. Perang salib yang jadi korban adalah Al-Quds juga. Terusirnya Yahudi dari Mesir, mereka pindah ke Palestina, terusir di Palestina setelah Romawi berkuasa. Jadi kompleks lah kalau kita membahas bagaimana penyebab dari konflik Israel Palestina. Padahal di Israel itu ada juga ya mayoritas agama Islam. Ada. Di Israel ada yang Muslim, di Palestina ada yang Yahudi Ortodoks. Ya, jadi pertanyaan kenapa Israel itu bermasalah dengan Palestina? Yang mereka masalahkan sebenarnya adalah teritori, wilayah. Kan mayoritas penghuni Palestina, bangsa Palestina kan Arab ya. Andai saja Arab Palestina itu meninggalkan Palestina, mereka nggak akan bermasalah dengan Islam. Mereka hanya bermasalah dengan Islam yang tetap mempertahankan Al-Quds. Makanya masalahnya tidak hanya dibuka secara ilmiah di buku-buku menulis tentang teritori. Tapi kita lihat lagi jauh ke belakang itu, maka masalahnya adalah masalah yang paling fundamental, agama. Yahudi taat dengan agama mereka, Muslim apalagi. Memang seharusnya Al-Quds ini dikembalikan kepada masa lalu ketika di tangan PBB, tidak menjadi bagian dari Palestina, tidak juga menjadi bagian dari Israel, tapi menjadi wilayah otonom di bawah PBB yang siapapun bisa ke sana. Konflik semakin meluas ketika PBB membiarkan, dan Amerika sebagai kekuatan utama PBB membiarkan Israel menjadikan yang ada Betul siapa nama wilayahnya sebagai ibu kota negara mereka. Kan mereka ubah ibu kota negara mereka dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, ke Al-Quds. Itu yang membuat Palestina mulai tertekan, orang-orang Palestina, Muslim Palestina mulai tertekan, dan mereka tertekan, maka muncul agresi-agresi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi konflik Palestina dengan Israel? Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan mengirimkan bantuan berupa ekonomi, peningkatan SDM yang ada di Palestina, terus untuk beserta upaya dukungan ekonomi juga terus dikirimkan oleh Indonesia. Dalam konflik Israel Palestina, apa saja upaya dari Indonesia mengatasi konflik tersebut? Mungkin Indonesia dari yang membaca dari artikel yang mengetahui ya, Indonesia itu sudah mulai dilarang atau untuk mengirimkan pasukan militer bersenjata itu nggak bisa lagi, sebab PBB sudah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina itu melalui jalur damai atau jalur diskusi meja bundar juga. Cuman dari pendapat abang pribadi, PBB itu terkesan menyelesaikan dengan konflik meja bundar itu seperti menunda-nunda gitu. Kan jadinya ini konflik berkepanjangan. Jadi upaya Indonesia selain dari mengirim pasukan tadi, balik ke pernyataan Bang Lewal,
mengirim pasukan medis, atau mengirim bantuan dana, mengirim bantuan barang dari berbagai forum-forum dan lembaga keorganisasian yang ada. Ketika terjadi suatu konflik, bisa jadi itu akan memicu efek domino, men-trigger efek domino yang akan meluaskan konflik ke negara lain. Contohnya saja perang di Timur Tengah itu bisa juga berdampak di Indonesia. Misalnya munculnya gerakan radikal misalnya yang terinspirasi dari Timur Tengah. Jadi itu kita sangat perlu untuk melihat dalam setiap apapun yang terjadi di dunia. Maka contoh perang Rusia dan Ukraina, kalau kita tidak melihat